Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu di Gedung Putih pada Senin 29 September. Pertemuan itu menjadi yang keempat setelah Trump resmi menjabat sebagai presiden. Agenda utama pertemuan adalah membicarakan proposal perdamaian berisi 21 poin yang sebelumnya disampaikan Trump kepada para pemimpin regional di New York. Isi proposal mencakup penghentian serangan militer di Gaza dan penarikan bertahap pasukan Israel. Mekanisme ini akan diawasi oleh pihak internasional untuk memastikan Hamas dan Israel mematuhi gencatan senjata. Rencana itu juga menekankan rekonstruksi besar-besaran di kota Gaza. Selain itu, proposal menyebutkan peran otoritas Palestina dalam pengelolaan Gaza pasca perang. Poin ini masih ditolak sebagian pejabat Israel karena dinilai terlalu sensitif. Gedung Putih menilai kehadiran otoritas Palestina penting untuk menciptakan tata kelola yang lebih stabil. Meski demikian, Netanyahu menyatakan masih ragu. Ia menegaskan rencana itu belum final dan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan dengan Donald. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan proposal perdamaian berisi 21 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza, Senin 29 September. Rencana ini dipaparkan Trump di sela-sela sidang umum PBB, sekaligus saat bertemu dengan beberapa pemimpin negara Arab dan Muslim. Proposal menyoroti penghentian perang, pembangunan kembali Gaza, serta jalan menuju pembentukan negara Palestina di masa depan. Infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan program pemulihan ekonomi disebut sebagai fokus utama pembangunan. Selain aspek keamanan, rencana itu juga menekankan bantuan kemanusiaan dan program ekonomi demi menciptakan stabilitas jangka panjang. Salah satu poin kontroversial adalah desakan agar warga Palestina tetap berada di Gaza. Hal ini berbeda dengan sikap Trump sebelumnya yang sempat mendukung relokasi permanen 2 juta penduduk. Trump mengaku optimis dengan keberhasilan rencana tersebut. Ia menyebut negosiasi intensif sudah berlangsung selama beberapa hari. Semua negara di kawasan disebut telah terlibat dan Hamas telah mengetahui isi diskusi. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan pembentukan negara Palestina di dekat Yerusalem. Ia menilai hal itu berbahaya bagi keamanan Israel. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengeluarkan peringatan terkait keselamatan 2 sandera Israel di kota Gaza pada Minggu 28 September. Hamas menyebut kontak dengan kelompok yang menahan Omri Miran dan mantan Anggres terputus akibat operasi militer Israel di lingkungan Sabra dan Tal Al-Hawa. Tank Israel disebut semakin mendekat ke area padat penduduk. Kondisi ini dinilai menimbulkan ancaman serius bagi nyawa para sandera. Brigade Al-Qassam menuntut pasukan Israel mundur ke selatan Jalan 8 serta menghentikan serangan udara selama 24 jam agar evakuasi bisa dilakukan. Al-Qassam juga merilis foto terbaru para sandera sebagai bentuk tekanan kepada militer Israel untuk menghentikan operasi darat. Militer Israel menyatakan 48 orang masih ditahan di Gaza, dengan 20 diantaranya diperkirakan masih hidup. Sejak serangan 7 Oktober 2023, Israel menyebut 25 sandera telah tewas. Aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, menegaskan keikutsertaannya dalam armada global Sumut Flotilla bukan demi publisitas. Greta ikut dalam rombongan 52 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Armada tersebut bertujuan menyalurkan makanan dan obat-obatan bagi warga Palestina. Israel sebelumnya mengejek aksi ini dengan menyebut kapal yang ditumpangi Greta sebagai kapal pesiar selfie. Dalam wawancara, Greta menyatakan tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa hanya untuk perhatian publik. Ia mengatakan kehadiran armada itu bukan hanya misi kemanusiaan, tetapi juga pesan solidaritas kepada rakyat Gaza. Menurutnya, ketika pemerintah gagal bertindak, maka rakyatlah yang akan mengambil langkah nyata. Badan internasional selama ini berusaha mengirim bantuan, namun akses dibatasi oleh Israel. Tujuan armada adalah mematahkan blokade laut Israel yang dinilai ilegal dan tidak manusiawi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim negaranya mengetahui lokasi penyimpanan uranium Iran yang diperkaya hingga mendekati tingkat senjata. Dalam wawancara, Netanyahu menyebut Israel memiliki gambaran jelas mengenai sekitar 400 kg uranium milik Iran. Ia menegaskan informasi itu sudah dibagikan kepada pemerintah Amerika Serikat. Menurut laporan Badan Tenaga Atom Internasional, Iran memiliki lebih dari 400 kg uranium dengan kadar pengayaan 60%
pada awal musim panas. Untuk membuat senjata nuklir, Iran masih perlu memperkaya uranium hingga di atas 90%. Namun kemampuan Iran setelah serangan Amerika dan Israel pada Juni lalu masih menjadi perdebatan. Iran berulang kali membantah tengah mengembangkan bom nuklir. Ketika ditanya soal kemungkinan Israel menyita uranium tersebut, Netanyahu tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya menegaskan bahwa tekanan diplomatik dan ekonomi harus terus dilakukan agar Iran menghentikan ambisi nuklirnya. Sementara itu, PBB memberlakukan kembali sanksi kepada Iran pada Sabtu malam. Langkah ini dipicu oleh tuduhan dari Inggris, Prancis, dan Jerman yang menilai Iran melanggar perjanjian nuklir JCPOA 2015. Perjanjian itu awalnya ditandatangani Iran bersama 6 negara besar. Namun Amerika Serikat menarik diri pada 2018 saat dipimpin Donald Trump. Kelompok Houthi Yaman kembali membombardir militer Israel atau IDF pada Senin 29 September. Houthi kali ini menyasar fasilitas penting IDF di Eilat dan Tel Aviv. Serangan tersebut diklaim sebagai balasan atas agresi militer Israel terhadap Yaman. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengonfirmasi. Saree menyebut militernya menggunakan rudal balistik hipersonik Palestine 2 untuk membombardir militer Israel. Rudal tersebut dilengkapi dengan hulu ledak yang mampu menyerang beberapa target sekaligus. Menurut Saree, rudal Houthi itu berhasil menghantam titik-titik strategis di Tel Aviv. Selain rudal, Houthi juga menggunakan 2 pesawat tak berawak untuk membombardir fasilitas penting di al-Rashrash, kawasan pelabuhan Eilat. Sementara itu, di sisi lain, militer Israel pada hari yang sama menyatakan bahwa pihaknya berhasil mencegat salah satu rudal yang ditembakkan dari Yaman. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan korban jiwa akibat serangan tersebut.